Kalau gue masih sama Mbak Dia Loretta ngomongin It's Me. Jadi kalau teman-teman sambil nonton, sambil coba iseng-iseng browsing, siapa sih bintang tamu kita hari ini? Emang Dia Loretta itu siapa? Nah, waktu peluncuran kemarin buku ini, yang seru itu bukan cuma buku ya. Ternyata udah integrated. Udah menyeluruh gitu kampanyenya. Segitu dipikirinnya gitu. Ada apa aja berarti? Videonya nih. Iya, ada buku, ada merchandise, Yes, ya kan? Terus apparel. ada apa lagi? Terus kemudian ada program Nah, ada programnya di Entry Channel. Juga. Mbak Dia juga punya program di sini. Mau lihat promonya dulu? Teasernya. Nih dia nih. Mana? Nah. Jadi personal branding merupakan diri pribadi dengan segala kekuatan dan keunikan diri. Unsur dari personal branding salah satunya adalah atribut, sesuatu yang mengingatkan pada diri kita, yang dapat mengidentifikasikan diri seseorang. Contohnya adalah ketika kamu suka warna pink. Memiliki nilai dan meraih hati halayak. Nah, itu dia. Nonton makanya jadi tahu. Makanya. klik jangan lupa. Klik. Subscribe. Subscribe juga bisa. Kenapa ketika meluncurkan buku ini sampai kepikiran segitu menyeluruhnya sih? Oke. Kenapa kepikiran ya? Sebenarnya waktu itu cuma sesimpel aku pengen bercerita gitu kan. Cerita itu kalau di Twitter pasti kepotong-potong, ke Instagram susah gitu kan ya. Jadi udah deh cerita sampai akhirnya ketemu sama Lintas Kata, dan Lintas Kata menerbitkan buku It's Me. Dan sampai situ ternyata konten It's Me, karena aku orangnya bawel, akhirnya aku suka bercerita juga sama teman-teman. Kebetulan ada teman-teman di radio, teman-teman di streaming gitu kan, TV streaming, dan terus kemudian teman-teman di aparel. Gue bakal punya ini loh. Gue seneng banget. Nah ternyata dari situ gayung bersambut gitu kan ya. Lo bikin, bisa nggak ini kalau misalnya di convert jadi sebuah tayangan di TV streaming misalnya di Entry Channel. Boleh banget, ayo kita ngobrolin ya. Akhirnya jadilah satu program di sana. Terus kemudian di beberapa radio juga, boleh nggak kalau misalnya lo ngasih tips and trik? Boleh banget gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ada quotes yang di-share juga di beberapa radio. Terus kemudian, nah untuk yang aparel gimana? Nah sampai akhirnya karena visualnya juga aku bilang ke teman-teman di redaksi, boleh nggak? Gue tuh sebenarnya nggak suka baca, tapi gue mau nggak mau bahkan baca karena gue dosen gitu. Jadi ada kewajiban gitu. Gimana kalau orang yang tidak punya kewajiban dan tambah malas baca? Betul. Please kasih visualize-nya yang lucu dong gitu. Sampai akhirnya dibuat visual yang lucu dan itu bisa dikonversi di beberapa channel lah gitu deh. Oke. Nah, terus ini ya, enggak, gue mau menyambungkan ke dunia sosial media saat ini gitu loh. Berarti kalau misalnya nih Mbak Dia mau ngasih tips atau ngasih kiat buat para blogger, para buzzer di luar sana gitu, apa sih yang harus dijagain buat mereka supaya citra dirinya tuh tetap positif gitu, nggak disebut pencitraan. Kalau sekarang tuh akhirnya orang banyak yang suka kan kayak nge-tweet. Misalnya gue nge-tweet apa, misalnya gue naruh di Instagram apa gitu, sangkain ntar pencitraan. Iya. Caranya gitu. Caranya gimana? Hidup itu selalu dua mata uang. Pasti ada yang selalu melihat dari sisi negatifnya dulu. Tapi ada juga yang langsung mendukung dan melihat dari sisi positif. Sometimes orang tuh selalu berjalan melihat dari yang negatif karena itu paling gampang. Iya kan, paling gampang. Tapi kitanya juga harus kuat, bukan hanya kuat tujuan tapi kuat mental juga. Ketika kita sudah misalnya sudah yakin sama diri kita, udah deh jangan terlalu pikirkan yang tadi yang melihat dari sisi negatif. Ambil energi dari orang lain yang positif. Sehingga yang negatifnya ya akhirnya mengisi energinya sedikit aja, jangan kebanyakan. Dan kebanyakan personal brand di Indonesia itu problemnya adalah ketika mereka selalu mikirin orang lain. Apakah orang lain mikirin kita? Kan belum tentu. Nanti kalau kita sampai titik tertentu, pasti orang lain baru akan mikir.
gue pengen kayak lo. Iya, Dan itu proses yang dilakukan sama semua personal brand. Pasti ada yang sisi negatif gitu, pasti ada gitu kan, nggak mungkin enggak. Jangan pernah mikirin pikiran negatif orang, jadi jalan aja dulu. Ya kan? Jalan dulu, Tuh. fokus dulu, Gitu. konsisten deh gitu Jalanin kan. dulu, konsisten baru. Nanti kalau udah ada hasilnya orang lain Baru malah ngikutin. Orang malah ngikutin. Pasti. Gitu. Bener Emang kenapa dia? Iya, enggak apa-apa. Soalnya aku juga pernah ngebahas itu di blog sih, kayak Oke. misalnya dari 10 orang yang lo kenal, sebutin 3 nama aja yang lo yakin nggak pernah ngomongin lo di belakang. Oke. Nggak Gua ada. sih nggak ada. Nah, pasti akan ada. Jadi ya Gua itu nggak dari ada. situ bener yang kata Mbak Dia Pasti bilang. ada lah. Pasti Pasti akan ada. ada yang ngomongin jelek kita di Iya. belakang gitu. Selama wujudnya masih manusia, pasti ada. Ya udah. Kalau dia wujudnya malaikat mungkin baru nggak ada gitu kan ya. Gitu. Kalau sampai malaikat aja ngomongin kita gimana? ya? Aduh, serem ya. Iya. Malaikat juga tahu gitu. Oke. Nah, Mbak Dia ini selain penulis, selain dosen, terus kan juga apa Sibuk namanya? ya Mbak Dia. Dia banyak banget kegiatannya, Bo. Dia punya komunitas, Iya, ya kan? Punya juga si Miss Big itu. iya, co-foundernya. Nah, Hmm. coba ceritain Miss Oke. Big itu kayaknya seru berjalan sama Mbak Riri juga ya. Iya gitu kan, akhirnya karena ya energi kita sama-sama positif, yang suka dicela mulai dari fisik gitu kan ya. Orang sometimes ngelihat kita fisik dulu, tapi ketika sudah tahu dalamnya kita, mereka baru tahu kualitas gitu kan ya. Nah akhirnya gimana caranya mengcombine Mbak Riri sendiri kan memang orangnya fashionable banget gitu kan. Jadi aku juga banyak masukan Mbak, supaya aku nggak dilihat terlalu looks like ibu-ibu nih, padahal aku belum ibu memang gitu kan ya. Meskipun profesi aku adalah ibu ketika di kampus ya, gitu kan anaknya banyak gitu. Dan terus, nah gimana ya? Nah dari situ akhirnya kita ngobrol, akhirnya Mbak Riri juga menginvite aku untuk yuk kita gandengan untuk handle yang namanya Miss Big Indonesia, gitu kan. Miss Big Indonesia ini ajang pemilihan, di mana sosoknya itu ya tentu harus big, gitu kan ya. Harus big, juga harus pintar, memiliki brain gitu kan ya, brainnya sehat, bagus, terus kemudian beauty itu bukan berarti kurus. Iya, benar, ya Mbak, kan? setuju, aku setuju. Ya kan, beauty itu banyak gitu kan, sehingga kita cari yang beauty juga gitu kan. Beauty kan berarti kita concern sama kecantikan diri kita sendiri, terus kemudian kita punya behavior yang bagus gitu. Jadi kita juga punya misi ketika sudah cantik, besar, punya behavior yang bagus, dan dia punya kemauan gitu kan ya, kenapa enggak kita kampanyekan gitu kan, Miss Big Indonesia. Dan sekarang setiap juara satunya didaulat menjadi duta badak oleh Kementerian Kehutanan. Gitu. Jadi saat ini juara satunya ada Mbak Jelita Ramlan. Nah, Jelita Ramlan didaulat menjadi duta badak juga. Akhir tahun ini kita akan audisi lagi. Jadi yang buat big size boleh tuh. Nanti tapi belum ya, belum Belum, ada keterangan harus hubungin kemana, Belum, segala macam belum. belum ya. Akhir Bisa langsung tahun. ke Mbak Dia Loretta aja. Follow Boleh. follow Follow. Instagramnya, Twitter. Paling nggak follow Twitternya jadi pasti jadi tahu itu kapan. Oke. Oh promo sosmednya. Oh, sosmed. It's me. It's me. Oke. Nah ini ngomongin apa namanya It's Me lagi. Kalau It's Me itu ternyata bukan hanya apa namanya program di Entry Channel, di talk show dan radio, buku radio gitu kan. Tapi It's Me juga sudah punya website www.itsme-book.com. Nah di sini bisa dapat juga materi-materi tentang personal brand. Terus bisa juga dapat aparelnya bisa ada di situ dan di beberapa online shop lainnya. Online store ya. Itu di situ kegiatannya di website itu apa aja? Oke, di sana bercerita tentang buku, terus di connectingan juga sama beberapa followersnya yang di It's Me, terus kemudian tersedia aparelnya, aparelnya mulai dari tote bag, ada block note, ada candy sampai bukunya juga ada. Wis, yang ikutan banyak katanya kuisnya hari ini. Pada pengen dapat buku semua. Mana coba pemenangnya kita lihat. Yang ikut banyak nih Siapa berarti sih? kacang ini. Ah, Mbak Dia Loretta ini kan pasti followers nih. Hadiahnya cukup nggak ya gitu? Dua orang pemenang. Oke, Ini dua. dia pemenangnya. Pemenang Ada Twitter kuis kata gue. Ada @sucibella sama @obi1001. Apa ya Obi? Selamat ya. Dapat Selamat. buku dari Mbak Dia. Yeay. Dibaca ya, dibaca. Dibaca, harus dibaca. Dan bangun personal brandnya. Ya.
Mbak, Promonya belum tuh tadi, Instagramnya baru website doang. Instagramnya apa? Iya. Instagram, it's me book at Twitter sama at Instagram. sama. Ya. Mbak, Semuanya. ini dong, apa namanya harapan kedepannya buat orang-orang yang mungkin belum bisa membangun atau memberikan citra diri yang positif buat dirinya sendiri, ada nggak Oke. sih? Kasih petua Petua. atau himbauan? Campers gue Ini. soalnya kayak gitu tuh. Dia lagi mencoba membangun maklum. citra diri. Membangun. Oke. Yang Butuh. yang pasti ya, sebelum kita sok membangun gitu kan, kadang kita sok mau membangun, tapi kita nggak kenal sama diri kita. Jadi kita harus balik dulu, kita kenalin diri kita. Diri kita itu ada yang kita tahu, ada yang kita tahu tapi kita tutupin sama orang lain, ya kan? Ada yang orang lain lebih tahu dibanding kita karena kita sendiri suka nggak pede, gitu kan? Nah, gimana caranya yang paling cepat dan paling maksimal dilakukan adalah yang kita tahu dan orang lain tahu, gitu. Jadi ketika kita launch atas sebuah program diri, orang tuh langsung nangkep ini emang dia banget nih, ini orang ini banget, gitu kan? Ini Nah gua itu banget jadi gitu kan. ya. Suka kayak gitu tuh. Suka merasa ya, Iya, iya. gue banget Iya gitu. sih? Iya bener berarti. Bener aja deh. Lu apa sih kan? Ntar dulu orang 3 jam. Orang lagi ngobrol. Disuruh Terus closing-nya. biarin aja Mbak. Terus Mbak. Oke. Ternyata 3 ya jam. orang masih seru kok ya Khusus ngobrolnya. Mbak Dia Loretta. Langsung 3 jam. Kamu jangan udah-udahin dong. Aku masih mau di sini loh. Anak Terus magang aja. terus. Itu pertama, kenali Oke. diri sendiri Kenalin dulu. diri sendiri, makanya di buku aku membahas tentang Johari Windows Theory. Terus kemudian kenali kekuatannya kita. Jadi kita pasti punya kelemahan dan kekuatan. Analisis deh diri kita pakai analisis SWOT. SWOT ya. paling SWOT simpel bukan pakai cuma itu. buat kantor doang, Bukan Kak. buat brand doang, bukan buat kantor, tapi buat diri juga bisa. Kemudian mulai masuk kita bedah yuk diri kita mana yang kita suka, style, outlook, atribut gitu kan. Nah, itu bisa kita deteksi dari situ. Kita bisa melakukan sosialisasi terhadap diri kita di digital media yang kita punya. Nah, dan lakukan secara konsisten. Tuh, lakukan Konsisten, secara Kak. konsisten. Gue konsisten sama balapan itu. Konsisten. Mencitrakan diri sebagai pembalap, ya. Pembalap. Padahal kan Padahal Padahal pembalet. Jauh ya. yang Oke, penting kan oke. orang-orang taunya gue pembalap dulu Iya, ya. iya. Sip. Ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan berkaitan dengan It's Me, berkaitan sama personal brand? Ada lagi nggak? Jangan ngeliatin Intan. Jangan ngeliatin Intan, liatin kita aja, udah nggak apa-apa. Disuruh ngapain sih sebenarnya? Aku bingung gitu kan. Suruh Oke. promo. Ya, suruh promo diri gitu. Oke. Suruh promo apa ya? Oke, mulai dari It's Me. Yuk teman-teman, mari kita membangun personal brand. Dengan kita membangun personal brand diri kita, sebenarnya Indonesia makin banyak orang kerennya, ya kan? Kalau bisa jadi banyak orang kerennya, akhirnya kita jadi pede sama budaya kita sendiri, gitu kan? Kalau kita nggak pede, akhirnya kita wannabe orang lain melulu, gitu. Terus kemudian yang mau ngobrol sama aku boleh di Twitternya dia Loretta, double Dibales T. nggak? Tapi nggak. Insya Allah pasti dibalas. Apa Tuhan yang balas aja? Oh, jangan dong, Iya. serem banget kayaknya gitu kan. Insya Allah dibalas, tapi mungkin jamnya ada jam tertentu Iya, karena kebetulan kan aku juga sibuk. nggak gitu Sibuk. juga sih. Sibuk. Dosen juga. Mulai sibuk, mulai Banyak, sibuk. Mulai so sibuk Banyak ya. kegiatannya, Gitu. Kak. Yang balas sudah bukan dia, Admin, asisten. iya ada admin. Enggak kok, selama masih bisa Atau aku komputer, jawab. jadi udah. Komputer? udah. Oke, Bu. mesin dong, mesin gitu kan ya. Terus? Oke, terus kemudian It's Me bisa di follow di Twitter, Instagram, dan Facebook fanpage Ya, gitu beli kan ya. bukunya juga nih. Ya, tersedia ada kan, di ya masih ada Di- di Gramedia Gramedia. dan di Play Store. Oh, ada e-booknya juga? E-booknya. Oh, lebih Jadi, enak dong berarti. karena anak sekarang semua gadget, Kak, Jadi ya. bisa Atau tersedia. mau nanya ke miminnya Entry, programnya It's Me It's juga Me, bisa. ya, Nanyain mau beli betul. bukunya di mana juga bisa lewat Entry juga. Maksudnya nanya mau belinya kemana, nanti hubunginnya ke Mbak Dia. Iya, tetap juga sih gedein sih, Kak. Ya kalau mau ngobrol Iya, miminnya siapa Entry tahu, aja, siapa kali tahu. aja ada yang nyangkut. Download aplikasinya Entry Channel juga di Play Store. Sama follow sosial medianya Entry Channel. Oke. Ya udah, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama, terima kasih. Semoga Sukses bukunya. sukses semuanya, Sukses semua semuanya. kegiatannya. Bisbiknya sukses tahun ini. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi di Katalog gue episode berikutnya. Kok nggak ada musik? Kok nggak ada lagunya sih? Ya.